Kita bagi yang masih yang di belakang, mohon ke tempat ruangan utama, ibadah segera akan dimulai. Mohon diisi bangku-bangku yang di depan terlebih dahulu supaya yang telat bisa ngisi yang di belakang. Mohon yang diisi yang di depan terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang beribadah di offline maupun di online. Dimanapun berada, tidak terasa kita sudah memasuki minggu yang pertama di bulan Desember 2023. Tidak terasa juga 28 hari kita akan mengakhiri 2023 dan menyongsong tahun yang baru 2024. Desember ini adalah, kalau saya ingat selalu khotbah Paudi, yaitu derita semakin berat ya. Di mana derita semakin berat, di mana pergantian tahun pasti ada pertanyaan-pertanyaannya, seperti yang pulang kampung kapan, dan juga kapan lulus, kapan wisuda, kapan nikah ya. Tapi tidak usah khawatir, kita lupakan, kita akan fokus ke ibadah kita. Dan kita akan kita akan bangkit berdiri, kita akan bersalaman satu sama lain dengan mengatakan Yesus mengasihimu. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari, kembali ke tempat duduk. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di Gereja Kristus di Indonesia Jemaat Balikpapan. Dan tema di bulan yang ke-12 ini yaitu More and More, yang diambil dari 1 Tesalonika 4 ayat 10. Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara-saudara di seluruh Makedonia, tetapi kami menasihati kamu saudara-saudara supaya kamu lebih sungguh-sungguh lagi melakukannya. Saat ini saya akan membacakan Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi kesukaannya jalan ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih Engkau sudah membangunkan kami bisa berkumpul kembali Bapa di ibadah baik offline maupun online Bapa, dimanapun berada, jaringan boleh baik, semuanya boleh berjalan dengan
baik adanya Bapa dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Terima kasih Pak Samuel. Selamat hari Minggu, Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita boleh bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita menyembah Dia. Kalau Pak Samuel bilang bahwa derita makin berat ya bagi kita, bahwa masuk bulan Desember ceria. Wah, itu seperti lagu-lagu ya. Sama, mari kita punya hati yang mau bersemangat untuk Tuhan. Mari kita memuji Dia. Natal di hatiku. Mari saudari saja, kita akan memulai menyanyi dari bait pertama. Seperti palungan, layakkanlah hatiku untuk menyambutmu Tuhan. Kami undang saudari saja, mari bernyanyi bersama-sama. Saudara katakan seperti palungan. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Bersama-sama katakan sebab Natal. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Mari kita angkat pujian sekali bersama-sama. Seperti palungan, layakkanlah hatiku. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas, seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Bersama paduan suara surga ku bernyanyi. Kemuliaan di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di
Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Kasih-Mu Tuhan lahir di hatiku, hanya bersama-Mu Yesus ku rasakan selalu, selalu. Indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku. Amin, berikan kemuliaan untuk nama Tuhan. Wow, suasana Desember masuk ke suasana Natal. Saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara-saudari bersama di sini kita punya hati yang sama, indahnya Natal di hati kita semua. Amin. Saat ini mari kita akan sambut firman Tuhan yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Audi. Bersama-sama kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Hai, siarkan di gunung. Mari kita bertepuk tangan. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kaum gembala, di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Gembala sangat takut, gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala sorga, gembira menggegah. Hai, hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Terbaring, terbaring di palungan yang hina dan rendah, sampai menyampaikan selamat dunia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih, lahirnya Al-Masih. Amin. Berikan kemuliaan untuk nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, silakan duduk. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, untuk setiap kasih anugerah Tuhan, untuk setiap penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan setiap dari kami. Kami bersyukur Tuhan, bahwa kejadian yang boleh terjadi dalam kehidupan kami adalah dahsyat dan ajaib. Kami bersyukur Tuhan bahwa hari demi hari dalam kehidupan kami itu semua adalah karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memuji Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Lembutkan hati kami Tuhan, dan biarlah kebenaran firman Tuhan saja yang mengubahkan hati dan pikiran kami. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Shalom. Terpuji nama Tuhan kalau pada hari ini kita semua dapat berkumpul bersama-sama
Izinkan saya share screen dulu. Sebentar, sudah terlihat belum? Belum ya. Selamat datang bulan Desember. Ini yang dibilang tadi, derita semakin berat kah? Enggak lah. Ya, ini adalah bulan Desember, bulan penuh cinta, bulan yang penuh dengan semangat di antara kita semua. Akhirnya kita sampai di bulan Desember ini. Temanya clear, more and more. Itu artinya sebenarnya gini. Apa yang kita belajar sepanjang tahun, kita belajar untuk bisa love more and more. Artinya kita mau mengasihi, mencintai lebih lagi, mengasihi firman-Nya lebih lagi, mengasihi jemaat-Nya lebih lagi, mengasihi dengan cara kita mau melayani satu sama lain. Dan itu adalah yang kita belajar sepanjang tahun ini. Dan kemudian di akhir udah kayak gitu, ya udah tambo cie, wah, tambah lagi. Itulah more and more, supaya hidupmu menjadi lebih baik lagi, supaya kehidupan kita di dalam berjemaat, kehidupan kita dalam kehidupan sehari-hari menjadi lebih baik lagi. Inilah impiannya. Bapak, Ibu, saudara dan saudari sekalian, kita sudah sampai di bulan Desember. Ketika bicara tentang Desember ini kan, bahasan kita adalah buku Tesalonika. Bicara tentang buku ini, saya mau tahu bahwa kalau sudah mulai Desember, biasanya segala sesuatunya agak berubah. Minimal kita menjadi lebih melo dibanding sebelumnya. Kenapa? Karena sudah mulai Desember, udah mulai pohon Natal ada, lagu-lagunya sudah mulai lagu Natal, Natal di hatiku, pulang kampung lah, dan seterusnya. Ya. Natal adalah kesempatan juga Desember untuk kita refresh apa yang telah Tuhan lakukan sepanjang tahun ini. Saya mau mulai dengan buku Tesalonika. Jadi ketika bicara tentang Tesalonika, izinkan saya mulai dengan latar belakangnya. Kenapa? Supaya kita tahu nih. Jadi latar belakangnya. Kalau bicara tentang latar belakang itu, latar belakangnya itu ada di buku Kisah Para Rasul. Jadi jemaat Tesalonika itu ada di Kisah Para Rasul pasal yang ke-16. Jadi kalau ngelihat peta ini, ya, kalau kita melihat peta ini, kita akan tahu bahwa jadi ceritanya waktu itu Paulus niatnya mau menginjili di daerah Asia sini. Nah, tulisannya Asia. Yang Troas sini, daerah sini Asia kecil. Dia maunya menginjili di situ. Kalau kita taunya Kapadokia, ya daerah situlah Kapadokia. Sekarang jadinya Turki. Namun kemudian apa yang terjadi? Setelah melintasi Misia sampai di Troas, pada malam hari tampaklah Paulus sebuah penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ. Makedonia itu artinya itu, kalau ngelihat itu, sekarang dia itu Eropa. Dulu namanya Makedonia, sekarang itu dataran Eropa. Kalau yang Asia itu ya dataran Asia. Sekarang Turki. Jadi mimpi, jadi ada Makedonia manggil-manggil, seberang ke sini tolong saya. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segera mencari kesempatan berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah memanggil kami untuk memberitakan Injil. Jadi dari situ kemudian pindah. Jadi rencana awal di Asia, tapi kemudian enggak, langsung nyebrang kita ke Eropa. Gambar ini adalah relief di satu gereja di kota Berea.
Ya, Berea di situ ada relief ketika Paulus sedang bermimpi. Inilah nah, kemudian apa yang terjadi lanjutannya? Nah, barulah kita masuk di pasal Kisah Rasul pasal yang ke-17. Jadi dari Troas dia itu nggak langsung nyampe di, kalau lihat Troas ini dia tidak langsung nyampe di daerah Tesalonika, dia nyampe di Filipi dulu. Ya, Neapolis kemudian Filipi. Dan disinilah jemaat pertama itu ada. Jadi waktu dia ke Filipi, kemudian yang bertobat itu perempuan yang pertama, namanya Inang Lydia. Wah, itu namanya. Kenapa perempuan? Karena kalau saya pikir ya, saya nggak tahu kenapa perempuan yang pertama kali jadi murid di Eropa. Biar cepat viral kayaknya ya, mungkin karena perempuan, wah. Nah, apa yang terjadi ketika di Filipi jadi murid, kemudian seperti biasanya juga Filipi jadi murid, orang banyak, apa yang terjadi? Langsung dikejar-kejar si Paulus. Paulus masuk penjara bahkan di Filipi. Ketika penjara berdoa gempa bumi, kemudian keluar. Itulah ceritanya. Nah, habis itu gimana? Setelah dari Filipi dia langsung ke Tesalonika. Jadi dari sini dia jalan ke kiri, kemudian Apolonia dia lurus lagi sampai ke kota Tesalonika. Nah, gitulah ceritanya. Terus di Tesalonika ngapain? Di Tesalonika itu Paulus mengambil jalan lewat Amfipolis dan Apolonia, jadi langsung ke kota Tesalonika. Ada suatu hal yang menarik, kenapa dia ke Tesalonika? Nanti saya jelasin. Di situ ada rumah ibadat orang Yahudi. Jadi dia tahu Paulus selalu cara dia menginjil mulai dengan dia masuk ke rumah ibadat orang Yahudi. Di Filipi juga dia seperti itu, dia masuk ke sana dan kemudian memenangkan. Di Tesalonika dia lakukan hal yang sama, dia pergi ke rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu, kemudian 3 hari Sabat berturut-turut ia membicarakan dengan mereka bagian dari kitab suci. Artinya apa? Hanya 3 minggu. 3 kali Sabat itu artinya 3 hari Sabat, berarti hanya 3 minggu ia berturut-turut membicarakan dengan mereka bagian dari kitab suci. Ia menerangkan kepada mereka, menunjukkan bahwa, nah message-nya apa? Selalu sama. Mesias menderita, bangkit. Dan inilah Mesias itu, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu. Beberapa orang dari mereka menjadi yakin, menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas, dan sejumlah besar orang Yunani takut kepada Allah, tidak sedikit perempuan terkemuka. Tetapi orang Yahudi menjadi iri hati, dibantu oleh beberapa penjahat dari para petualang di pasar, mereka mengadakan keributan, mengacau kota itu. Nah, sekali lagi, polanya sama. Sampai di Filipi ada yang bertobat, kemudian masuk penjara. Dia lari ke Tesalonika, sama juga. Ada yang bertobat, kemudian karena dianggap satu, saingan bagi orang Yahudi. Kedua, bagi non-Yahudi, membuat tempat-tempat ibadahnya mereka jadi kosong. Karena pengikut-pengikutnya jadi hilang. Itulah yang terjadi. Sehingga apa? Timbul kerusuhan, kenapa? Hanya untuk supaya gara-gara si Paulus ini. Dari Tesalonika, kemana Paulus? Kalau ngeliatin gambar ini, dia ke Berea. Itulah kemudian Kisah Rasul 17 itu ada di Berea. Orang-orang di Berea katanya lebih baik hatinya dibandingkan Tesalonika. Kemudian dari Berea, kemudian kacau lagi. Dari situ kacau lagi, dikejar-kejar lagi, apa yang terjadi? Dia turun ke bawah. Dia turun ke daerah namanya itu daerah wilayah provinsi Akaya, dia turun ke Athena. Dari Athena, dia kan udah ninggalin tuh. Kemudian dari Athena sama juga, dia Athena sedikit yang bertobat, Paulus kemudian ke Korintus. Dari Korintus baru udah dengar kabar, kayak manalah itu brother sisterku yang ada di Tesalonika. Dari situ kemudian dia menuliskan surat. Nah itulah gambarannya. Jadi gambarannya Paulus lagi dikejar-kejar tuh dia, makanya dia nggak sempat lama di kota Tesalonika. Nah barulah kita masuk di 1 Tesalonika 1 ini tadi. Ya, saya mulai dengan kita baca aja dulu 1 Tesalonika 1 sampai 10. Karena Tesalonika itu cuma 5 pasal, kita akan bersaat teduh bersama-sama, kemudian
saat ini 1 Tesalonika 1 aja. Dari Paulus, Silwanus, dan Timotius kepada jemaat orang Tesalonika yang ada di dalam Allah Bapa, di dalam Yesus Kristus. Kasih karunia, damai sejahtera menyertai kamu. Jadi ada 3, Paulus, Silwanus itu siapa? Silas. Jadi si Silwanus itu namanya Silas, alias, jadi sama orangnya ya. Dan kemudian Timotius, Silwanus itu asistennya Paulus, Timotius anak bimbingannya Paulus. Jadi dia yang kasih kabar, kemudian dia kasih kepada jemaat Tesalonika. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu ingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Saya baca dulu biar kita dapat gambaran benang merahnya. Sebab Injil yang kami beritakan, sekali lagi sama itu, bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi dengan kekuatan Roh Kudus dan dengan kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu, firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami. Bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala kepada Allah. Kemudian melayani Allah yang hidup dan yang benar. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga. Yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Judul khotbah saya adalah viral karena keteladanan. Kalau kita tadi baca gambaran besarnya, Tesalonika itu jemaat yang hanya 3 minggu aja dikunjungin, kemudian ada banyak yang bertobat, dan kemudian ditinggal waktu di Korintus, kemudian Paulus dengar. Ini viral nih, tapi viralnya kalau tadi dibilang karena keteladanan. Kita kalau kedengaran, si Audi gimana kabarnya? Wih, si Audi itu kadu gitu. Wah, saya nggak tahu gimana kita kalau viralnya bilangnya apa. Sesuatu hal yang baik kah? Atau yang Januari sampai Desember? Kalau ditanya tiba-tiba, si Audi gimana kabarnya nih? Kalau kalian tanya sendiri, sepanjang tahun ini nih, kalau ditanya bagaimana kabar hati sepanjang tahun ini, kalau kemudian di bulan Desember ini tanya, gimana si A, si B, si C, kira-kira apa jawaban orang yang ditanya? Masih ada si A, gitu lagi jawabannya. Gak pernah kelihatan. Atau wih mantap luar biasa. Gak tahu. Tapi inilah viral karena keteladanan. Kita akan lihat apa yang dilakukan oleh jemaat Tesalonika. Secara cepat backgroundnya. Tesalonika itu ibu kota provinsi Romawi Makedonia. Ya, jadi provinsi Makedonia. Itu kalau sekarang Romawi itu kemudian dibagi 2 kerajaan. Satu kerajaan Romawi dia bagian barat, kerajaan timur namanya Bizantium. Nanti kerajaan Romawi barat masih terus ada, makanya kekristenannya masih kencang di daerah sana, tetapi Bizantium itu daerah Turki. Kemudian karena Kesultanan Islam tahun 600-an kalah, kan Bizantium itu pusatnya di Konstantinopel. Tapi kemudian ketika Raja Konstantin, bahkan yang jadi Kristen pertama dia. Tapi kemudian karena kalah dengan Kesultanan
Islam, kemudian Konstantinopel itu jadi Istanbul dan seterusnya dan seterusnya. Ntar aja sesi berikut, sesi cerita itu. Tapi ini dia yang terjadi. Ini Tesalonika ternyata adalah kota yang sangat strategis. Kenapa strategis? Karena dia ini kota besar yang dekat kalau mau dari ke arah Eropa pasti lewatnya kota Tesalonika. Nah, kemudian yang kedua, karakteristiknya harus kita tahu gini. Ini ada namanya Via Egnatia. Via Egnatia itu jalan. Kalau sekarang Pak Jokowi sudah buat jalan tol banyak bener gitu ya. Nah dulu si Romawi dia ada namanya semboyan Pax Romana. Apa itu Pax Romana? Pax Romana itu adalah satu Roma. Jadi daerah kekuasaannya Roma harus dilindungi menjadi satu kesatuan. Cara paling gampang gimana? Dibuatlah jalan. Dari ujung ke ujung, daerah kekuasaannya Roma dari ujung semua itu dibuat jalan. Supaya gampang untuk semuanya. Mobilisasi gampang, kemudian pengawasan gampang. Itulah namanya Pax Romana. Makanya ada peribahasa banyak jalan menuju Roma. Karena memang Roma kerjaannya bikin jalan. Supaya apa? Di setiap jalan. Saya mau bilang gini, ini apa hubungannya sama kemudian Paulus? Kalau saya lihat ya Tuhan, desainnya itu luar biasa. Kenapa? Di zaman ini, kok bisa nyebarnya cepet banget kemana-mana? Ya karena Romawi udah siapin jalannya. Dia nggak perlu naik apa-apa, si Paulus tinggal ikutin jalannya. Ada Via Egnatia yang menghubungkan. Via-nya banyak banget, Via itu nama jalan. Nah, Via Egnatia itu melewati Tesalonika, Apolonia, Amfilu. Jadi ujung ke ujung lihat, jalannya masih ada sampai sekarang. Ini dia jalannya cuma jalanan batu. Ya iyalah batu. Emang aspal, kan belum ada aspal. Pasti batu gini. Nah inilah jalan. Saya bisa bayangkan. Ya kalau Bang Darling waktu itu ada di sini, dia jadi kontraktornya di sini. Ya, karena dia bikin-bikin gini dia ngerti, tapi dulu itulah yang ada. Ya. Jadi inilah yang ada. Saya mau bilangnya ini sebagai apa? Ini bukan kebetulan. Ini yang saya mau katakan. Nah, ini Via Egnatia dari Neapolis. Jadi dari pertama waktu si Paulus datang dari Troas, nyampainya dia jadi pengkolan jalan yang inilah jalannya. Jadi ketika bicara tentang ini, ya ini dia nih, ini jalannya nih. Ini jalannya, ini jalannya, ini jalannya. Itu ada sampai sekarang. Lihat, inilah dia Via Egnatia. Masih ada jalannya, masih ada. Jadi kalau ngelihat dari Paulus, Silvanus, Timotius, pemandangan Tesalonika, sekarang namanya nggak ada di Balikpapan. Di sana namanya bukan Tesalonika, Tesaloniki. Kalau di sana namanya. Biasalah kalau kita juga kan kalau ngomong saya Stephen. Kalau di luar negeri jadi Steven gitu ya. Nah lihat ya, pemandangannya kayak Balikpapan ya. Wih, tuh kayak gini pemandangannya. Wah cakep. Nah saya lihat kayak gini hanya untuk mengetahui apa. Jadi kondisinya Tesalonika itu memang kondisinya orang banyak datang. Berarti namanya banyak datang, pasti penjaganya Romawi mengatakan ini daerah yang sangat strategis. Ini yang ada. Barulah kemudian kita tahu karena daerah strategis penduduk banyak. Artinya apa? Yang bertobat di kota Tesalonika ini banyak juga non-Yahudinya. Kenapa? Karena pendatang. Sama kayak di Balikpapan ini kan semua pendatang. Makanya kalau udah bulan Desember kebanyakan udah makin berkurang orangnya. Pulang kampung dan lain-lain. Makanya kita buat Natal tanggal 17. Kenapa nggak dibuat tanggal 25? Tanggal 25 hanya yang ada di sini. Biasanya begitu. Ya, 17 Desember kita buatnya. Nah, ini yang ada. Kemudian dia bilang, Paulus, Silvanus, Timotius kepada jemaat Tesalonika. Ya, ini tembok Bizantium. Jadi kerajaan Romawi ya, timur, dia buat tembok tinggi hanya untuk menunjukkan ini dia. Nah, ini beberapa aja. Ya, ini yang ada. Nah, ini saya, lumayanlah. Saya pernah ke sana. Jadi ceritanya nggak hoax gitu ya. Ini ada saya, ada siapa lagi nih? Ini Bro Suryo, ada Harlem. Nah ini saya, berarti saya ada di sana. Sah. Tapi maksud saya lagi nih, saya melihat bahwa hal ini Tuhan yang luar biasa. Saya mau lanjut dulu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Tahu nggak? Karena Paulus kepikiran. Itulah hati Paulus. Dia kepikiran.
3 minggu baru jadi murid, kemudian ditinggal. Kenapa? Karena kerusuhan terjadi. Dari Filipi bertobat, kerusuhan, masuk penjara, dia berdoa, penjara lepas. Kemudian dia ke Berea, dari Tesalonika kemudian dia ke Berea. Habis itu dia kemudian turun lagi ke bawah yang tadi itu kan. Kemudian sampai ke Athena sama juga. Athena dia cuma bertobat dikit yang gituin. Pindah Korintus itu dia. Terus tanya, kayak mana lah nih brotherku yang ada di sana. Tapi kemudian dia selalu berdoa kepada Tuhan. Kalian doain saya gak ya? Doa adalah napas orang percaya. Saya berharap kita selalu ada dalam keadaan. Ketika kita khawatir, mari kita berdoa. Ketika kita bergumul, mari kita berdoa. Ketika kita senang, juga berdoa. Kebanyakan kita bergumul aja kita berdoa. Pada saat senang, lupa semuanya. Aku selalu mengucap syukur. Dan kamu semua. Dan menyebut kamu dalam doa. Ini sepanjang tahun ini, aku mengucap syukur kepada Allah karena ada Pak Pendeta. Waduh, gitukah doanya? Aku selalu mengucap syukur kepadamu, pasanganku. Berani gak kita ngomong gitu tuh? Aku mengucap syukur untuk pemimpin grupku. Aku mengucap syukur bagi anak bimbinganku. Waduh, nah inilah yang selalu ada. Meskipun dia tahu nih lagi bergumul. Inilah si Paulus. Nah, tahu nggak masalah di Tesalonika apa? Ya, satu, Paulus terlalu singkat, hanya 3 minggu. Ini mau diajarin apa gitu semuanya. Dasar-dasar kekristenan juga agak-agak kurang. Namanya 3 minggu. Dia pikirnya gitu. Kemudian ini, pada saat di Tesalonika itu kan karena banyak pendatang, kebudayaan Yunaninya kenceng bener. Kemudian Romawinya dengan segala politeisme, dewa-dewa yang ada, belum lagi. Nah, itu membuat pengajarannya jadi. Mereka percaya kalau dulu habis mati kemudian jiwanya masuk ke Hades. Nah, itulah kalau di Yunani, di Hades gitu ya. Tapi kemudian diajarin tentang Yesus. Bahwa kemudian kebangkitan, gak cuma kebangkitan sampai kedatangannya lagi. Nah itu kemudian karena pengajaran kurang, sedih. Brother sisters yang udah bertobat kemudian aduh, meninggal nih. Dia bilang kedatangan nih kayak apa, dia bingung. Sehingga ketika ada yang meninggal, sedih dia. Dan itu mengguncangkan hatinya. Padahal udah diajarin, tenang. Jiwamu akan diselamatkan kalau kamu meninggal. Tapi ada beberapa yang melihatnya malah salah. Baperan, jadi sedih. Dan ketika sedih, mundur. Muntaber tuh, mundur teratur dia. Tanpa berita. Itulah yang ada dan itulah yang terjadi. Kemudian ada namanya terbalik. Kalau ini ekstrim kanannya. Santuy. Gak usah kerjalah kita. Nunggu aja kedatangan Tuhan. Santai aja lah kita berdoa aja terus kagak kerja-kerja deh. Inilah kondisi yang ada. Kemudian banyak yang kembali kepada kehidupan lama mereka. Tentu saja penganiayaan pasti selalu ada. Makanya di 1 Tesalonika 5 ayat 14, kami menasihati kamu saudara-saudara. Tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hibur mereka yang tawar hati, bela mereka yang lemah, sabar terhadap semua orang. Kenapa? Karena kelakuannya udah mulai ya begitu. Inilah keadaan di Tesalonika. Tapi tetap si Paulus terus berdoa bersyukur kepada Tuhan. Kok bisa? Karena inilah yang ingat. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Inilah rahasianya. Ketika dia bilang kehidupan Kristen itu bicara tentang 3. Iman, kasih, dan pengharapan. Dan itulah rahasianya. Kenapa jemaat di Tesalonika kemudian jadi viral? Karena ini. Iman. Apa yang dikerjakan sama jemaat? Iman melihat kembali ke juru selamat yang disalibkan. Dia melakukan pekerjaan iman, artinya apa? Apa yang dilakukan karena percaya kepada Yesus. Atau betapa jemaat telah bekerja keras karena percaya kepada Yesus. Bukan hanya dengan mulut, tetapi dengan nyata dalam perbuatan nyata. Jadi dia bilang, ini yang dilakukan. Jadi di dalam imannya. Nah, kemudian kasih.
Ini bicara tentang kepada Yesus. Jadi melihat kepada Yesus yang disalibkan, kemudian kasih memandang kepada juru selamat yang dimahkotai, artinya mengasihi Allah. Makanya mereka bekerja untuk melayani. Mereka kerja untuk melayani, dan terakhir harapan menantikan juru selamat yang akan datang. Jadi apa yang mereka lakukan, mereka melihat Kristus, itu artinya mereka tahu mereka diselamatkan, terus beriman kepada sang juru selamat. Sebagai responnya, dia melihat sang juru selamat itu, kemudian dia hidup melayani. Kemudian gimana besok? Selalu bertekun dan berpengharapan karena kan ada penantian sang juru selamat yang akan datang. Itulah yang ada. Kehidupan Kristen itu memang selalu 3 area ini, Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari sekalian. Kemarin, sekarang, besok. Kemarin karena saya diselamatkan, itu kan iman, percaya kita kepada Tuhan. Terus hari ini saya ngapain? Karena saya sudah diselamatkan, sebagai rasa syukur, saya bekerja. Untuk apa? Melayani. Rasa syukur ya, bukan untuk mengejar keselamatan. Karena sudah. Tapi kemudian ada penantian bahwa nanti akan kedatangan Yesus yang kedua. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sepanjang bulan ini, tahun ini, saya nggak tahu gimana kita hidup. Benar nggak Tuhan memilih saya? Apa keraguan kita? Alkitab clear sekali, banyak ayat bilang, saya telah pilih kamu. Saya telah pilih itu artinya gini, saya sudah rancang semua. Tadi saya katakan, sudah ada jalan yang luar biasa, Pax Romana. Itu siapa Paulus yang buat? Enggak. Itu cara Tuhan menggunakan bangsa-bangsa tidak percaya hanya untuk prepare jalan keselamatan. Dan itu tidak kebetulan. Saudara ada di sini bukan kebetulan. Ketika ada orang yang mengajak belajar firman, bukan kebetulan. Dan ketika kita mau mengambil keputusan, itu kayaknya bukan buat saya, itu buat kita. Dan ketika kita sudah ambil keputusan dan kayaknya susah ya menjalani segala kehidupan yang ada. Tidak. Tuhan tahu dan itu tidak kebetulan. Tidak salah. Waktu itu kayaknya saya terlalu keperasaan deh Pak. Saya kayaknya dijebak deh Pak. Dan seterusnya tidak ada. Tidak ada jebakan, tidak ada paksaan. Tetapi ketika kita ambil keputusan itu bukan kebetulan. Dan inilah kenapa? Karena Tuhan telah memilih kita. Dan kemudian diingetin lagi, hai saudara, bahwa Ia telah memilih kamu. Baru kemudian sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi dengan kekuatan Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bahwa kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dia kemudian bilang bahwa itu semua kok bisa ya, karena saya beritakan Injil. Dan Injil itulah yang mestinya menjadi kekuatan kita. Itu udah satu paket, pemberitaan tentang Injil, kemudian Roh Kudus, itu kepastian yang kokoh dia bilang. Dia ingetin lagi karena itu. Saingannya banyak pada waktu itu karena ajaran-ajaran yang apa. Dan kemudian Paulus dengan terus ingetin. Pemberitaan tentang kabar baik, firman, itulah yang menjadi kekuatan. Saya sudah pilih, bukan saya itu artinya Tuhan sudah pilih. Dan kemudian apa? Dikasih roadmap-nya, SOP-nya dikasih apa? Firman itu. Jadi ketika kemudian dia kasih lewat Tesalonika, wah dia dengan iman, dia kemudian kasih dengan pengharapan. Itu dia taunya dari mana? Karena firman. Firman yang hanya 3 minggu dikasih, itu cukup untuk memberikan kekuatan. Karena itu bukan bicara nasihatnya Paulus, tapi itu bicara tentang Tuhan. Karena itu kemudian perlu diingetin lagi, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita. Itulah perbedaannya, itulah yang membuat menjadi viral, menjadi viral. Keteladannya apa? Dia menurut kami dan menurut Tuhan. Menurut kami itu artinya apa? Kehidupannya sehari-hari.
Murid itu kan dari kata matetes. Artinya kehidupan murid sama dengan gurunya. Kelakuan murid sama dengan kelakuan gurunya. Itulah artinya matetes. Dan kemudian ketika bilang penurut kami, Paulus bilang, wah kamu ini luar biasa. Gaya hidup muridnya pun terus sama dan dia taat kepada Tuhan. Bukan taat kepada Paulus. Karena Paulus sekali lagi cuma 3 minggu di sana. Berat nggak? Berat. Dalam penindasan yang berat, sekali lagi tantangannya banyak kan, menerima firman dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kemudian dia ingetin, ada satu pribadi yaitu Roh Kudus inilah yang memampukan. Sehingga apa? Kamu menjadi teladan. Semua orang percaya di wilayah mana? Makedonia itu yang atas, sampai Akaya itu di daerah Yunani bawah. Tesaloniki sekarang itu kota nomor 2 terbesar di Yunani setelah Athena. Lihat ya, jadi viralnya sampai seluruh Yunani situ kalau sekarang ini maksudnya. Saya mau kita lihat ini, firman. Saya mau gali lebih dalam bahwa inilah kekuatan kita saudara dan saudari. Apa yang kita bisa belajar? Sepanjang bulan, sepanjang tahun kita mungkin letih, lesu, lunglai dan tak berdaya. Mulai dengan pikiran kita ini. Kami mematahkan setiap siasat orang, merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Inilah firman. Tantangan pada waktu itu dewa-dewanya banyak. Sehingga apa yang dikatakan kemudian itulah yang menjadi susah. Hari ini otoritas kita adalah firman Tuhan. Namun sering sekali 3 area inilah yang menggantikan otoritasnya firman Tuhan. Yang satu apa? Kebiasaan. Karena kebiasaan saya tiap kali jalan pakai kaki kiri duluan Pak. Jadi mau apapun pokoknya kaki kiri duluan Pak. Gitu. Karena ada tradisi A Pak. Karena ada tradisi B. Ini dari kampung, dari nenek moyang, dari mana. Biasanya seperti itu mungkin nggak? Itulah yang kadang-kadang kemudian otoritas firman menjadi tergantikan. Kita jadi takut. Ini lihat pohon Natal, orang kan pikir gimana nih otoritasnya yang firman. Ya ada yang bilang ini karena ini budaya pada zaman dulu menyembah dewa matahari dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi ketika ini dia tradisi, budaya. Itu satu. Kedua yang menggantikan otoritas kita, apa yang kedua? Logika. Kalau nggak masuk di otak saya, logika saya biasanya nggak saya ikutin. Udahlah kita bilang 5 roti 2 ikan buat 5.000 orang. Tapi matematikanya kita apa? 5 roti 2 ikan makan sendiri aja juga kurang. Itu logika. Dan kemudian ketika tahu, sekarang bulan Desember udah mulai hitung-hitungan nih. Udah mulai semua jatuh tempo, ya gini semua, hitung-hitungan resolusi, nggak mungkin. Nggak mungkin Pak kalau cuma pakai cara Tuhan nggak mungkin. Harus pakai nyolong ini Pak. Harus pakai nipu nih Pak, baru abis itu ntar kita minta maaf, biasanya pemutihan di awal tahun. Itu logika kita tuh. Nggak logika pakai perasaan. Dia ganteng Pak, sementara brother sini kurang kayak. Dia cakep, kemudian dia perhatian. Di sini kejar-kejar pun cueknya, wah perasaan. Nggak mungkin. Nah inilah yang ada. Coba cek, apa yang menggantikan otoritas firman di dalam hidup kita? Biasanya single, lebih banyak kamu dikuasai cinta atau kamu menguasai cinta? Maksudnya Pak, bucin. Nah itu dia maksudnya. Ini kan perasaan, sampai kemudian otoritas firman. Clear Alkitab katakan, janganlah kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang. Kemudian ketika logika uang. Tapi kemudian Alkitab katakan, ya Allahku akan memenuhi segala uang. Itu kayak mana ya? Nggak bisa. Terus kemudian kebiasaan ke tradisi saya biasanya begini Pak, nanti pulang kampung begono dan seterusnya. Ini dia. Alkitab clear katakan, dan inilah. Jikalau kamu tetap dalam firmanku, kamu benar adalah muridku, kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu yang akan memerdekakan kamu. Berapa banyak di antara kita masih terus bergumul
Kenapa? Karena mau pakai caranya dia. Mau pakai cara firman agak-agak berat. Nah itulah yang membuat bergumul. Itulah yang membuat kayaknya susah plong saya. Karena tanggung-tanggung buatnya. Ini sepanjang bulan ini saya mau kita ingat ini. Sepanjang ini udah penghujung, biasanya saatnya kita merefleksikan diri. Iya ya, kenapa saya susah? Karena mungkin main dua kaki. Main kayak politik kaki kiri, kaki kanan, kaki depan, kaki belakang misalnya. Jadi bingung. Tetaplah di dalam firman Tuhan misalnya. Itulah yang akan memerdekakan kamu. Pertanyaannya bagi kita, bagaimana keadaan kita? Maukah kita ikut otoritas firman? Sudahkah kita ikuti otoritas firman sepanjang bulan ini? Baru tanggal berapa Pak? Tanggal 3. Sepanjang tahun ini. Seberapa percaya kita dengan firman? Karena inilah yang ada. Alkitab clear. 2 Timotius 3 saya terus. Ini 7 up. Inilah gunanya firman. Memberi kita hikmat. Menuntun kepada keselamatan. Mengajar kita. Menyatakan kesalahan. Perbaiki kelakuan. Mendidik. Yang ketujuh. Diperlengkapi. Inilah firman Tuhan. Dan ini yang harus diisi terus. Sehingga kemudian ketika Paulus udah lama di Korintus, dia bilang, kayak mana tuh brother sister di Tesalonika? Saya memuji Tuhan dengan semua dan memang viral. Kenapa? Karena pilihannya meskipun ada banyak pergumulan. Setiap hari mestinya gini kita. Setiap hari saya harus memilih nih, memberi makan pikiran saya dengan yang terbaik, saudara dan saudari sekalian. Apa itu? Firman. Tak putus-putus ya, saya terus ingetin kita. Belajar firman, gali firman, bersatu. Kita akan bersatu dulu lagi bersama-sama dari buku Tesalonika. Aduh, saya sepanjang tahun ini belum pernah lagi saat teduh Pak. Mulai aja dari sekarang lagi. It's okay. Setiap hari saya harus memilih membebaskan pikiran saya nih dari pemikiran yang menghancurkan. Yes, dari zaman dulu itu sama. Semua di Tesalonika godaannya banyak sekali. Dan setiap hari saya harus memilih untuk fokus memikirkan hal yang itulah iman, kemudian ada kasih, dan kemudian ada pengharapannya kepada Kristus yang datang. Tema Tesalonika itu kan kedatangan Yesus yang kedua. Maukah kita? Karena inilah kekuatannya. Kenapa viral sekali lagi? Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema. Itu tadi. Di Makedonia, Akaya, tetapi ternyata gak cuma Makedonia itu di atas, Akaya itu bawah, tetapi di semua tempat. Tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Sehingga kami tidak usah mengatakan, gak perlu lagi saya ngomong, karena udah viral. Mau gak kita buat resolusi, saya mau viral? Gak usah viral lah, saya mau dikenal karena kecintaan saya sama firman. Atau saya dikenal si gimana? Wah kasus. Maukah kita tersiar karena imanmu kepada Allah? Bukan karena kasus. Si gimana? Saya lagi nyari juga Pak, dianya di mana? Iya. Inilah dia. Baru kemudian sebab mereka sendiri bercerita tentang kami. Bagaimana kami kamu sambut. Bagaimana kami berbalik dari berhala untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar dan untuk menantikan. Jadi yang dilakukan itu ini aja. Praktikalnya ya yang dilakukan ya. Kemudian apa? Dia berbalik dari bertobat. Jemaat Tesalonika dia bertobat. Jadi kalau kita pun sama, mari kita terus. Ambil waktu nih di awal Desember, ini mulai waktu yang gini. Apa yang telah saya lakukan selama ini? Kepada keluarga, kepada orang tua saya. Kepada perilaku saya antar jemaat. Coba berbalik dalam konteks yang di sini berhala untuk melayani Allah yang hidup. Yang pertama kita berbalik, artinya kita mulai buat baru lagi. Mulai lagi. Dimulai dari nol kalau Pertaminanya bilang. Kalau kita tahu ada dosa, kesalahan yang kita lakukan, mulai aja lagi. Kemudian apa? Melayani Allah yang hidup dan yang benar. Berkat yang telah Tuhan berikan, mulai lagi untuk kita melayani dia. Di masa sekarang. Terus nanti di depan, kayak mana lah nih? Teruslah menantikan kedatangan anaknya. Ini kan bicara tentang menanti pengharapan. Menanti setiap impian-impian yang ada. Jemaat viral karena keteladanan. Bagi saya bagi 3 tuh. Yesterday, today, sama tomorrow. Masa lalu, masa sekarang, masa depan.
Yang tadi di 1 Tesalonika 9, masa lalu saya ya udah, kemarin berpalinglah dari berhala. Pada suatu waktu Anda melayani obsesi gangguan dari dunia ini. Tapi kemudian Anda apa? Berbalik dan menaruh iman kepercayaan Anda kepada Tuhan, percaya pada kematian dan kebangkitan. Ini dia, berpaling dari berhala itu artinya ini. Sesudah itu apa? Ketika Anda menerima Yesus sebagai Tuhan, Anda juga memutuskan dia sebagai Tuhan yang pertama dalam hidup. Sebagai tanggapan masa sekarang apa? Itulah kasih. Mari mengasihi, mari melayani dia. Di dalam apa? Penyembahan kita, hubungan kita sama Tuhan. Di dalam kepatuhan, ketaatan kita. Dan di dalam pelayanan kita. Karena Yesus akan datang kembali suatu hari nanti. Pengharapannya udah. Tomorrow ini bicara tentang pengharapan, kita percaya bahwa suatu saat nanti Tuhan akan datang kembali membawa gerejanya bersama dan kemudian mendirikan kerajaan. Nanti saya akan bahas lagi di pertemuan yang berikut. Tapi inilah yang terjadi. Ayat 3 sama tuh. Mengingat pekerjaan imanmu itu kan yang masa lalu. Iman kembali ke juru selamat yang disalibkan. Kemudian kita berusaha kasihmu dan kemudian pengharapan. Viral ya karena ini. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari sekalian. Hari ini saya bicara tentang Tesalonika viral karena keteladanan. Di 2 ayat utama inilah, iman, cinta, kasih, harapan. Yesterday, today, and tomorrow. Iman melihat ke belakang, melihat bagaimana juru selamat yang disalibkan, cinta kasih memandang ke arah dia. Membuat kita mau melayani dan teruslah berharap juru selamat yang akan datang. Karena dasarnya Yesus. Dari 1:9 ayat 10 itu, sekali lagi, inilah yang dilakukan sama Tesalonika, jemaat Tesalonika. Mari kita belajar. Viral karena teladanan itu dia mulai dengan berbalik dari berhala. Berbalik dari kehidupan kita yang kemarin. Yuk mulai lagi, saya tahu saya kemarin salah, rendah hati untuk kita bawa kembali lagi. Kemudian teruslah melayani Allah. Dan kemudian bertekun. Terus sampai kapan nih? Ya sampai nanti Tuhan datang. Bertekunlah. Kalau dibilang tentang more and more. Kita akan terus belajar tentang apa? Ya tentang area ini. Jemaat di sana dikenal karena iman, kasih, dan pengharapannya. Dan itu karena bergantung pada firman Tuhan. Cara praktis, kalau kita belajar dari Tesalonika 1, berbalik dari berhala, kemudian kita melayani satu sama lain, bertekun dalam pengharapan. Saudara dan saudari, bulan ini, bulan terakhir di tahun 2023, saya nggak tahu gimana perasaan kita, tapi mari kita bisa belajar dari Tesalonika. Tidak ada kata terlambat. Jemaat itu dikenal dengan imannya, kemudian karena kasih jadi dalam praktek dan pengharapan dia. Dalam praktek sehari-hari, mari kita mulai. Yuk kita mulai aja dari awal, saya mau kembali lagi. Saya tahu banyak hal salah yang saya lakukan, ya sudah mulai aja. Malu Pak, Tuhan sudah mati buat kita. Kedua, saya selalu bilang kita semua ini berobat jalan sama, tidak ada yang sempurna. Mulai aja. Terus karena rasa syukur itu, saya mau mulai melayani. Saya mau mulai lagi memberi satu sama lain. Saya mau mulai lagi terlibat satu sama lain. Minggu depan kita mau ada 17 Agustus bukan, 17 Desember, anniversary gereja. Kita lagi mau cari dananya, kita mau terlibat. Nanti mungkin latihan sebentar. Merit sudah mau latihan-latihan joget-joget di sini, terlibat lah. Saya kan nggak tahu, pas saya nggak apa-apa, mulai aja. Kenapa? Karena itu rasa syukur. Perayaan kita itu kan karena rasa syukur, bukan karena mau apa. Kita bisa terlibat dalam pencarian dana, kita bisa terlibat di dalam acara karena ini kan dari kita buat kita. Dan kemudian, kalau kita tahu setiap resolusi kita kayaknya nggak berhasil Pak, terus bertekunlah dalam pengharapan. Dia kayaknya nggak pernah berubah, enggak. Semua orang, karena ada Roh Kudus, bisa nggak berubah? Bisa nggak?
Kayaknya pekerjaan saya bisa nggak berubah, Pak? Resolusi saya bisa nggak berubah? Pasangan saya bisa nggak terus bertumbuh lagi? Bisa. Jemaat bisa nggak? Bisa semua. Karena si Tesalonika, di jemaat Tesalonika sudah ingetin lagi nih, kayak begini semuanya. Mari ambil waktu saudara dan saudari sekalian hari ini. Area mana yang susah kita harus berbalik? Mulai. Apakah saya harus terbuka terlebih dahulu? Saya minta waktu untuk spend time, mau ngobrol, rekonsiliasi. Lakukanlah itu. Dan gak usah tunggu. Start aja mau mulai lagi melayani, mau mulai lagi baca Alkitab, mulai lagi dan seterusnya. Dan kembali terus bertekun aja. Kayaknya gak kelihatan, Pak, karena ini bukan cuma sehari 2 hari langsung kelihatan. Teruslah, sama kemudian Tesalonika mengajarkan untuk bertekun di dalam pengharapan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh kembali belajar dari Tesalonika. Kami semua ini sudah dipilih. Artinya ketika kami tahu kematian Tuhan, Mesias yang menjadi juru selamat kami, itu membuat kami terus memiliki iman. Sehingga respon kami, karena kami beriman kepada Tuhan, kami mau mengasihi. Dan kami mau terus di dalam pengharapan kami. Kami mau gali Tuhan melalui firman Tuhan yang punya kuasa itu. Sebagai praktek kami sehari-hari Tuhan, kami mau mulai membersihkan hati kami. Berbalik kepada berhala kami, dosa kami. Dan kami mau tidak hanya berbalik, namun kami langsung beraksi dengan mau melayani, dengan memulai lagi kami. Memulai berinteraksi, memulai membaca Alkitab lagi, mulai belajar lagi, mulai memberi lagi, dan langsung memulai. Karena itu adalah bentuk kasih kami. Dan kami akan terus mempraktekkan kasih itu sampai kedatangan Tuhan. Kami mau terus berimpian sampai Tuhanlah yang mengubahkan keadaan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini secara jemaat kami akan bersama-sama mengambil roti dan meminum anggur. Biarlah Tuhan mempersiapkan hati kami untuk perjamuan kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan Asyir membagikan roti dan anggur. Bapak, Ibu, saudara dan saudari sekalian, roti dan anggur selalu menjadi cara yang Tuhan berikan. Ketika di Tesalonika dia bilang dasarnya itu Yesus. Yesus mati, Yesus lahir, mati, kemudian bangkit. Dan inilah yang boleh kita kenang bersama-sama. Ketika kita mengingat kematian Tuhan, itu menyelamatkan kita. Ketika kita beriman kepada Tuhan, janji keselamatan itu sudah kita miliki. Ketika kita makan roti dan minum anggur, kemudian akan mengingatkan kita, Bapak Ibu sekalian, bahwa Tuhan sudah begitu baik. Pertanyaannya, bagaimana respon kita? Apakah respon kita akan biasa saja? Ataukah mulai dari sekarang saya mau merespon? Saya mau merespon dengan menjaga hati saya, memperbaiki komitmen saya, komitmen berjemaat, komitmen untuk memberi, komitmen untuk melayani. Saya lakukan karena rasa syukur. Bukan karena pengen mendapatkan sesuatu. Dan di hari esok bertekun dalam pengharapan bahwa Yesus akan datang untuk memulihkan setiap dari kita. Silakan ambil waktu secara pribadi untuk mempersiapkan diri di dalam komunitas. Silakan berdoa secara pribadi. Firman Tuhan berkata, karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri
Dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Mari berdoa secara pribadi. Akui dosa dan kesalahan. Ambil komitmen untuk mulai melakukan aksi nyata di dalam kehidupan pemuritan, pelayanan, persekutuan, penyembahan, dan pekabaran Injil. Berdoa selesai. Apakah semua sudah ada roti dan anggur? Mari kita angkat roti kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecah dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan. Kita angkat cawan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk roti dan anggur yang boleh kami makan dan minum. Menjadi perjamuan kudus yang boleh kami nikmati siang hari ini. Biarlah setiap kali kami melakukan perjamuan kudus, kami boleh selalu ingat pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Itulah iman. Karena kami telah mendapatkan jaminan keselamatan. Respon kami mau memberikan kasih kami di dalam aksi nyata setiap harinya. Sambil terus bertekun dan berpengharapan bahwa kedatangan Tuhan yang akan memulihkan setiap dari kami. Kerajaan-Mu yang ada di bumi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak Audi untuk firman yang telah dibagikan kepada kita semua di sini. Saatnya kita akan membagikan kasih kita melalui persembahan pada pagi hari ini. Baik yang di onsite maupun juga yang di Zoom. Boleh memberikan melalui QRIS yang tertera di dalam screen kita semua. Saya akan membacakan satu ayat persembahan terambil dari buku 1 Tawarik pasal yang ke-16 ayat yang ke-29 mengatakan bahwa berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa kami di surga, terima kasih, kami mengucap syukur. Kami boleh mendapatkan berkat yang begitu berlimpah. Kami boleh mendapatkan makanan rohani kami. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami boleh terus diperlengkapi Tuhan untuk bertumbuh di dalam pengenalan akan firman-Mu. Dan saat ini kami juga boleh membagikan kasih kami melalui persembahan dan persepuluhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus boleh memberkati tangan-tangan yang memberi. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Baik Bapak Ibu Saudari, sementara persembahan dijalankan, kita akan bersama-sama memuji Tuhan, jalan hidup orang benar. Jalan hidup orang benar, jalan hidup orang benar, diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar, semakin terang hingga rembang tengah. Apabila dia jatuh, apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Bapak Ibu Saudari, mari kita bangkit gembira. Jalan hidup, mari kita menjadi bersama-sama. Orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar, semakin terang hingga rembang tengah. Apabila dia jatuh, apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Musik memuji Tuhan, mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Saudari saja katakan, jalan hidup orang benar. Jalan hidup orang benar, diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Saudara katakan, jalan hidup. Jalan hidup orang benar, semakin terang hingga rembang tengah. Bersama-sama, apabila dia jatuh, Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. sebab tangan Tuhan, Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. amin. Bapak Ibu Saudari silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Mari kita beri tepuk tangan, kita terima kasih kepada Pak Pendeta Audi yang sudah menyampaikan firman Tuhan tentang keteladanan jemaat yang ada di Tesalonika ya. Di sini saya belajar tentang jemaat Tesalonika dari iman, pengharapan,
iman, kasih, dan pengharapan ya. Di mana kita belajar dari kehidupan dari jemaat Tesalonika, yaitu kita harus berbalik dari penyembahan berhala, kita harus melayani Tuhan, dan kita juga harus bertekun terus dalam pengharapan ya. Dan juga terima kasih kepada soundman, kepada multimedia, kepada guru KKK dan semua yang melayani, baik ASE juga. Dan saya akan membacakan pengumuman seminggu sepekan ya. Yang pertama yaitu ibadah doa dan puasa yang diadakan pada Rabu tanggal 6 Desember 2023. Ya, ini bersifat onsite ya di Ruko Pelangi. Dan setelah doa puasa mungkin latihan. Dan yang kedua yaitu ibadah doa pagi untuk sementara waktu ditiadakan karena persiapan Natal. Yang ketiga yaitu ibadah minggu Teens KKK yang diadakan di tempat ini ya, di Bosland, Ruko Bosland ya, dan di Dunia Siput, Stal Kuda Gunung Bakaran. Itu aja dari seminggu ini. Saya akan dari Ketua Panitia Bro Peral, saya persilakan, setelah itu dari Pak Audi. Peral ada yang mau disampaikan? Nggak ada? Dari Panitia Natal. Oke, saya persilakan Pak Audi untuk doa penutup. Mari kita tunduk kepala berdoa bersama-sama. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan untuk anugerah setia Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik. Kami bersyukur kalau pada hari ini kembali kami boleh berkumpul, kami boleh bernyanyi bersama-sama. Kami boleh memuji Tuhan bersama-sama. Kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami boleh belajar dari jemaat di Tesalonika. Viral, tersiar kabar, bukan yang negatif, namun suatu hal yang positif. Karena imannya, terus beriman kepada Tuhan. Karena kasihnya, melayani Tuhan dan melayani sesama. Dan karena pengharapan atas janji-janji Tuhan. Terima kasih Tuhan, bantu setiap dari kami belajar, mengikuti, mempraktekkan bagaimana jemaat Tesalonika, kami boleh meneladaninya. Ketika jemaat Tesalonika, mereka boleh terus senantiasa dalam kesehariannya berbalik dari berhala, berbalik dari setiap dosa, terus memiliki kerendahan hati untuk mau menyucikan diri. Kami mau belajar dari jemaat Tesalonika yang kemudian mau terus melayani sebagai rasa syukur atas berkat ampunan Tuhan yang berikan kepada jemaatnya. Dan kami boleh belajar dari Tesalonika, jemaat di Tesalonika, di mana kami boleh belajar terus bertekun dan berpengharapan atas kedatangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur untuk ibadah siang hari ini. Kami mau berdoa Tuhan untuk setiap dari kami, pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga. Biarlah setiap impian demi impian dalam rumah tangga kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam sekolah kami, kuliah kami, di dalam setiap pelayanan kami, di dalam setiap apapun yang kami mau, resolusi kami. Kiranya Tuhanlah yang meluruskan setiap jalannya. Dan Tuhan buat semua menjadi berhasil. Kami berdoa Tuhan untuk kesehatan kami pribadi. Kami berdoa Tuhan untuk kesehatan orang-orang yang kami cintai. Kesehatan orang tua kami. Kesehatan suami kami, istri kami, anak-anak kami, kesehatan saudara-saudari kami, rekan-rekan kami dimanapun mereka semua berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang memiliki kehidupan dari kami semua, Tuhan yang sama, yang akan memberikan kesembuhan
bagi setiap dari kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, Indonesia. Tuhan memberkati Bapak Presiden Joko Widodo, segenap jajaran tingkat pusat sampai dengan daerah, sampai dengan di kota Balikpapan ini. Khususnya Tuhan dalam rangkaian kampanye pemilihan umum dan pemilihan para pemimpin kami di bulan Februari nanti. Biarlah segala prosesnya boleh berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan pemimpin terbaiklah yang atas perkenanan Tuhan yang boleh ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk saat ini. Dan kami berdoa untuk persiapan Natal dan anniversary Jemaat GKDI Balikpapan di tanggal 17 Desember. Biarlah Tuhan menyempurnakan segala rencananya, Tuhan mencukupkan segala pembiayaannya, dan saya berdoa buat seluruh saudara dan saudari boleh terlibat bersama-sama, boleh menikmati bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk saat ini. Kami bersyukur untuk sukacita yang boleh kami terima melalui pemberitaan firman Tuhan. Biarlah kami boleh renungkan dalam kehidupan kami. Kemudian kami boleh bagikan di dalam keluarga kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam komunitas kami, di dalam pelayanan kami, di dalam setiap tempat di mana Tuhan mengarahkan kami. Biarlah sukacita itu Tuhan. Dan biarlah damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang melampaui segala akal akan terus menyertai setiap dari kami semua. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kami undang kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita pulang dengan hati yang penuh dengan sukacita, dan kita juga boleh bernyanyi bersama-sama Jingle Bells Rock. Jingle bell, jingle bell. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell chiming, jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a bright time, is the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go gliding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet, jingle around the clock. Mix and mingle in the jingling feet. That's the jingle bell rock. Jingle bell, jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell chiming, jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a bright time, is the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go gliding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet, jingle around the clock. Mix and mingle in a jingling feet. That's the jingle bell, that's the jingle bell, that's the jingle bell rock. Amin, Bapak Saudari, ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu, selamat berfellowship. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
untuk kita semua. Selamat hari Minggu, Pak Rikson.